Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa karrim ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain mutalazimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul azim. Yang kami hormati dan yang kami muliakan jajaran pengurus Masjid Jami' Nurul Huda, yang saya tidak sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya, yang mudah-mudahan insyaallah senantiasa diberikan sehat walafiat, panjang umur dalam taat pada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan curahan nikmat karunia-Nya yang telah Allah banyak berikan buat kita, yaitu berupa nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat walafiat, sehingga alhamdulillah pada malam ke-17 ini alhamdulillah kita masih berbondong-bondong, berlomba-lomba meraih kemenangan, meraih pahala, meraih ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita sanjungkan kehalifahan junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan para tabi'in dan kita selaku umatnya. Ibu bapak, saudara-saudara kaum muslimin, adik-adik semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini, yaitu malam ke-17, gak terasa ya? Gak terasa ya? Gak terasa ya, gak terasa kalau kamu punya duit ya, tidak terasa kemarin. Wow, saya tanya di rumah kemarin, tahun kemarin taruh jauh. Masa emang lakinya tapi disuruh imam apa? Kalau bisa, ya Allah laki. Kagak double amat itu laki. Tapi alhamdulillah dengan itu wasilahnya suami jadi bisa doa tarawih. Yang gak biasa imamin sholat jadi biasa imamin sholat. Ya, tidak terasa kemarin kita sholat masih ngumpet-ngumpet, takut dilihat RT RW, takut dilihat sama yang lain, takut ada yang muka dua, betul. Iya, sholat dikit, aktivitas sedikit, dilaporin. Ya. Tapi itu udah sih, alhamdulillah kita lewatin, dan alhamdulillah tak terasa kita masuk di malam ke-17, 17 hari kita puasa, 17 Ramadan bertepatan dengan malam Nuzulul Quran. Sebenarnya jadwalnya bukan sekarang. Ya. Kalau mau tahu jadwal saya ini sebenarnya malam, ya pokoknya pas ceramahnya Ustaz Sujono. Ya, itu jadwal saya. Cuma karena saya ada jadwal di Bintaro, jadi saya tukeran sama Ustaz Sujono. Ya. Kemudian Ustaz Sujono mau temanya saya apa tema antum? Temanya udah ente pakai tema ente aja, tadi pakai tema ini.
Gak usah tuker-tukeran, ribet nanti urusannya. Saudara-saudara kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau berbicara tentang puasa tidak lepas dari tentang amal soleh. Sebenarnya temanya ini adalah sedekah yang lebih utama sebenarnya. Cuma nanti insya Allah nanti agak rembet dikit ya. Karena kalau misalnya ngomongin tentang sedekah nggak ada habisnya. Ya, nggak akan ada habisnya, nggak kelar-kelar. Kalau ngomongin tentang investasi akhirat itu nggak akan kelar. Ya, tapi nanti insya Allah akan ada sedikit percikan tentang sedekah yang mana harus kita lakukan di bulan suci Ramadan ini. Perlu diketahui saudara-saudara sekalian tentang amal soleh. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan." Siapa orang yang ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya dia senantiasa beramal saleh. Kalau merujuk daripada bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, itu konteksnya yang nanti insya Allah kita seluruhnya penghuni surga, amin, yang bakal ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau berbicara tentang ketemu dengan Allah, kita jadi calon penghuni surga, mohon maaf, yang di belakang nenek-nenek gak bakal masuk surga. Aki-aki yang di dalam sini kagak bakal masuk surga. Ya. Tapi nanti apa? Kata Nabi Muhammad SAW, "Afala tasma'ina bi anna Allah Ta'ala yaqul faj'alnahunna abqara 'urban atsraba." Maka nanti aku jadikan mereka semuanya penghuni surga, itu semuanya perjaka dan perawan. Subhanallah. Ya. Yang di belakang umur 18 tahun, kagak masuk surga. Semuanya apa? Sweet 17. Makanya mohon maaf yang mau belakang-belakang atau yang di depan-depan mukanya banyak-banyak utang, ya, mohon maaf, ya, kagak ada percis begitu masuk surga, kagak ada. Ya. Tapi di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan daripada ganjarannya buat orang yang masuk surga itu semuanya muda semua, 17 tahun semua. Wajahnya berseri-seri, merah merona, senyum tebar membahana, cetar bagaikan apa? Bagaikan syahrini. Bagaikan bulan purnama memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kita bisa raih dengan apa? Dengan daripada pengamalan yaitu di bulan suci Ramadan. Tak lepas daripada itu, di dalam bulan suci Ramadan ini kalau kita sholat tarawih, biasa baca doa nggak? Baca doa nggak? Baca apa? Wudu apa? Saya dulu kalau di pondok itu, mohon maaf, saya dulu di pondok itu nggak hafal doa tarawih. Cuma kadang sering dengar temen saya baca doa tarawih, jadi ikut-ikut dan Allahumma ja'alna bil imani kamilin walil faraidi muaddi walis salati hafizin waliz zakati fa'ilin walima indaka ghalibin wali afwika rajin wabil huda wa 'anil lagwi wa fid dunya wa fil akhirati wa bil qada'i wa bin na'mai ila akhirih. Kalau saya baca panjang semua, nggak kelar sampai subuh. Ibu bapak saudara-saudara kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam doa tarawih itu tercantum walis zakati fa'ilin, yaitu ya Allah jadikan aku sebagai orang hamba-hamba yang menunaikan zakat fitrah. Kalau berbicara tentang zakat fitrah, tidak luput daripada investasi akhirat. Nah, ini terkhusus daripada umatnya Nabi Muhammad
Muhammad SAW. Karena dulu sahabat Nabi ini bercerita sedih, mirip sama siapa? Sama umatnya Nabi Musa alaihissalam. Ketika sahabat bercerita kepada Rasulullah SAW, wahai Rasul, aku pernah dengar cerita bahwa dulu umatnya Nabi Musa alaihissalam itu dikasih umurnya panjang. Mereka malamnya beribadah, paginya, siangnya dia berpuasa. Setiap malam, setiap hari dia lakukan sampai 1000 bulan. Umur umatnya Nabi Musa itu bahkan hampir 500 tahun. Jadi ada nggak yang 100 tahun? Ya, mau tanya. Di kampung di Mari ini ada nggak yang umur 100 tahun? Ada? Lah, paling mentok juga 80. Paling mentok 80 lewat dispensasi. Ya. 83 ya. Udah tahun gila deh. Ya. Tapi umatnya Nabi Musa alaihissalam diberikan keistimewaan 1000 bulan. 83 tahun umurnya. Senantiasa selama 83 tahun beribadah. Malamnya dia beribadah, paginya siangnya dia berpuasa. Kemudian siang-siangnya dalam keadaan berpuasa, dia tancapkan daripada pedangnya untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iri sahabat Nabi. Wahai Rasul, aku iri dengan umatnya Nabi Musa alaihissalam. Dalam irinya kondisinya sahabat Nabi Muhammad SAW inilah turunlah daripada keistimewaan Nabi Muhammad, keistimewaan umat Nabi Muhammad SAW apa? Yaitu malam Lailatul Qadar. Ya. Kalau nanti kita insya Allah calon-calon penerima daripada mendapat malam Lailatul Qadar. Amin amin ya rabbal alamin. Kalau saya banyak-banyak, seumur itu satu aja kita dapat di malam Lailatul Qadar. Kita bagaikan ibadah selama 83 tahun. Kalau umur kita cuma nyampe 60 atau 70, berarti 70 tahun tambah 83, berarti ya bertambah. Berarti umur kita berapa? 153 tahun kita ibadah. Dari awal kita lahir sampai kita mendapatkan 70 tahun umur kita, dan kita dapatkan malam Lailatul Qadar 83 tahun, 153 kita ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh enaknya jadi umat Nabi Muhammad. Kemudian ada lagi apa? Investasi akhirat. Mungkin hadisnya kita sering dengar, apalagi yang sering mohon maaf yang kelompok-kelompok doyan nasi, yang kelompok-kelompok doyan pemburu berkah. Mohon maaf, kadang doyan kita dengar kami tausiahnya Ustaz ngomong, idza kuntum idza mata ibnu Adam inqata amaluhu illa min thalath. Ya, salah. Yang ketiga, cuma ini 3 investasi akhirat umatnya Nabi Muhammad yang gak bakal putus. Ya, gak bakal putus sampai hari kiamat. Apa yang pertama? Shadaqatin jariyah. Yang pertama sedekah jariyah. Ya. Makanya puasa itu diajarkan kita buat hablum minan nas, bukan cuma hablum minallah aja. Bu, ya ada nyaut capek. Wah, nah ini enak dengeran gitu dah. Ya, makanya puasa itu ngajarin kita buat apa? Hablum minan nas. Masuk surga kagak apa namanya? Bukan hanya mengandalkan hablum minallah saja. Gak cuma malamnya tahajud, siangnya ibadah seluruhnya, bukan cuma itu. Orang mau sukses cuma bukan hablum minannas, bukan hablum minallah saja, tetapi hablum minannas yang perlu kita tunjukkan. Punya rasa apa? Punya rasa empati, punya rasa peduli dengan orang lain. Mohon maaf, di bulan Ramadan ini ya kita
paling banyak berapa yang ngasih ke orang? Apakah kita punya rasa sama tetangga kita? Pasti punya. Dan bahkan bulan Ramadan ini berlomba-lomba ngasih makanan, ngasih takjil, ngasih sesedekahan untuk orang yang membutuhkan. Itu kita diajarkan tidak merasa. Itu hablum minan nas namanya. Kalau hablum minan nas ini kita jalani, kemudian kita lakoni, kita perbuat, kita ikuti, dan kita laksanakan hal itu di luar Ramadan, nanti insya Allah kita menjadi golongan manusia yang la'allakum. Tuh, perlu hablum minan nas. Gak cukup masuk surga dengan tasbih 3 meter, gak butuh, ya. Tapi juga ada yang namanya sinkronisasi antara hubungan kita dengan Allah dan hubungan kita dengan manusia. Coba mohon maaf, ya, ada cerita ketika orang masuk surga karena dia rajin ibadah, dihalang oleh malaikat Ridwan. Wahai fulan, mohon maaf, saya mau tanya, itu amalnya berapa? Investasi kau berapa? Kemudian saya siang malam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya siang malam berpuasa, saya siang berpuasa, malamnya beribadah. Saya tidak pernah yang tinggalkan tadarus Al-Qur'an, saya tidak pernah yang namanya zikir, tidak pernah tinggalkan zikir. Kemudian di belakangnya ada orang nyaut panggil, "Oi, engkau siapa?" "Saya fulan yang disakiti oleh fulan." "Saya fulan yang disakiti oleh fulan." "Kenapa?" "Saya disakiti, saya dizolimi oleh fulan karena saya berbuat sesuatu yang mungkin tidak seenak daripada pandangan si fulan. Oleh karena itu saya dizolimi oleh fulan." Betul, fulan ahli ibadah, cuman mulutnya tidak bisa dijaga untuk apa? Menzolimi orang lain. Akhirnya itu ketika apa? Orang tersebut tunda masuk surga. Cuma gara-gara apa? Gara-gara hablum minan nasnya kurang kepada orang lain. Kemudian yang kedua apa? Shadaqatin apa namanya? Au ilmin yuntafa'u bihi. Ilmu yang bermanfaat. Kemudian yang ketiga, au waladin shalihin yad'ulah. Anak yang soleh. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak di sini semuanya yang punya anak, kalau belum bisa ngaji, ajarin. Kalau kita belum bisa sedekah daripada sedekah harta, minimal sedekah ilmu. Gak bisa juga sedekah ilmu. Kata Nabi apa? Minimal engkau ngasih seteguk air. Ngasih orang buat minum yang sedang kehausan. Minim tuh kata Nabi. Karena sedekah ini adalah menolak bala, memperpanjang umur seorang umat Nabi Muhammad SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon maaf, anak-anak di sini, ya, yang orang tuanya belum bisa ngaji, ya, kalau merasa diri kita punya orang tua, kita nggak bisa ngaji, nggak buat ngajarin anak, taruh anak kita di masjid, taruh anak kita di TPA, taruh anak kita di madrasah. Kenapa? Karena investasi akhirat kita ada di anak, investasi kita ada di anak, nggak ada lagi. Kecuali itu, mohon maaf, sedekah kita nggak punya, harta kita nggak punya, tapi kita masih punya anak soleh. Insya Allah dia masih terus ngedoain kita. Amin amin ya rabbal alamin. Jangan berlaku kita nggak bisa ngaji, nggak mau naruhin anak kita di TPA, nggak mau keluar duit. Betul. Kadang ngaji hitungan. Jangan ngaji hitungan sama ustaz. Jangan ngaji hitungan sama guru. Ya, minimal sedekah kita sama guru. Hadirin hadirat berkenan Allah Subhanahu wa taala, inilah daripada bentuk investasi akhirat buat kita di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan daripada pengamalan-pengamalan yang senantiasa kita jalani, baik daripada tilawat Al-Qur'annya, baik daripada puasanya, baik daripada
sedekah baik daripada nanti insya Allah zakat kita. Mudah-mudahan insya Allah diterima di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum saya tutup, ada pesan, yaitu pesan saya bukan 3M, saya itu 3J. Karena di sini semua pakai masker semua, makanya saya pesan 3J. Apa yang pertama? Jaga wudhu. Kalau orang udah bisa jaga wudhu, insya Allah sehat walafiat. Yang kedua, jaga ibadahnya. Kalau orang udah bisa jaga wudhu, udah pasti totalitas jaga ibadahnya. Kemudian yang ketiga, jaga kesehatan. Nggak perlu jaga jarak. Uber aja dempet. Sholat renggang. Otaknya gimana? Iya, kerja dempet-dempetan ngambil gaji apa? Dempet-dempetan. Pakai masker. Cuman kalau ketika sholat, mohon maaf Pak, jaga jarak. Lo mau dapat akhirat begitu, gak dapat dunia aja, dapat dempetan. Mohon maaf Pak, protokoler. Mohon maaf Pak, jaga jarak, sanitizer aja. Jaga wudhu. Ini saya jaga wudhu. Wudhu itu sehat, ya. Wudhu itu sehat, gak bikin pilek. Mau bukti? Mau bukti kan? Bangun subuh, bangun nanti sahur, wudhu langsung, airnya hidungnya dimasukkan air. Istisyak, ya 3 kali keluarin. 3 kali berturut-turut kita lakuin, 3 hari aja. Insya Allah kita lepas dari namanya penyakit pilek. Amin amin ya rabbal alamin. Itu aja pesan saya, jaga wudhu, jaga ibadah, kemudian jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.